Usia cuma angka, tua belum tentu dewasa. Hai semuanya, selamat datang kembali di Belajar Dewasa Podcast. Kali Halo. ini saya Farhan ditemenin sama Aku Pipeng, teman-teman. Mas Pipeng. Ya jadi, aku yang kenalin sendiri ya, soalnya aku Silakan. pede banget anaknya. Silakan Mas Pipeng memperkenalkan diri. Ya halo teman-teman, aku tuh kalau misal kalian lihat postingan-postingan di YouTube-nya Krayon, itu aku adalah orang yang edit videonya. Jadi kalau sekalian nih, kalau ada yang bilang videonya Krayon jelek, tolong cacati saya di komentar ya. Nggak, terima kasih Feren ya udah diajakin ngobrol karena Mas daripada Pipeng. aku di belakang terus kan. Hai Mas Pipeng, Apa nih? hari ini kayak lagi bahagia banget. Aduh, ya hari ini aku ulang tahun teman-teman. Oh masa? Mm-mm. Serius? Iya. 2 Desember aku ulang tahun tepat di hari itu. Selamat ulang tahun Mas Pipeng. Semoga apa yang diinginkan tercapai, amin. Amin. So, Mas Pipeng, kemarin-kemarin ada yang viral nih tentang pelecehan. Oke. Ini aku belum tahu loh ya mau bahas apa nih. Iya, anggap aja nggak tahu ya. Mm-mm. Jadi Pelecehan. Feren nggak mau bahas tentang pelecehannya sih. Feren mau bahas tentang orang-orang bilang salah satu penyebab pelecehan itu gara-gara baju. Salah satu penyebab pelecehan gara-gara baju. Baju si ceweknya. Baju si cewek. Ya, intinya ceweknya. Ya aku dengar sih, iya. So menurut Mas Pipeng tuh gimana? Dengan orang-orang bilang, tuh salah baju ceweknya kali seksi. Salah siapa kebuka bajunya. Ya nggak apa-apa lah dilecehin. Kamu naiknya kita lagi nyari salah atau tidak atau siapa salah dari peristiwa tersebut. Yap. Ini panjang sih Feren, tapi nggak apa-apa ya. Ini durasi berapa menit sih? Bebas kan? Ya, let it flow aja. Oke. Aduh, kalau aku ditanyain soal pelecehan tuh aku takut ya. Kenapa sih? Karena apa ya? Itu memang hal sensitif. Ya, Jadi apalagi untuk beberapa orang yang aku tuh banyak teman-teman yang memang dia keras dengan isu-isu feminisme atau apa namanya kesetaraan gender. yap. Banyak dari teman-teman dekatku yang memang mengamini hal itu. Jadi tapi kalau aku sebenarnya tuh ya aku kalau di ini ya sosial media gitu. Memang aku orang yang tidak berjuang dengan cara yang sama. Maksudnya aku kalau menemui peristiwa mungkin ya atau kasus macam itu aku seringkali aku tahu cuman ngamatin aja tapi aku nggak ikut untuk bersuara lebih Netral ya berarti ya. sebenarnya tidak, tetap aku punya pendirian gitu soal hal itu. Maksudnya pandangan gitu ya. Pandangan Mas Pipeng apa emang? Kurang lebih begini, terus, balik dikit deh ke ini ya. Sebelum nanti aku sampai pada keputusan nanti aku punya keyakinan apa tentang hal itu. Ya. Jadi tuh pelecehan, iya kemarin tuh aku sempat dengar itu kan banyak pemerkosaan. Iya, emang. Lalu kupikir peran serta media itu juga punya pengaruh sih. Makanya aku ngomong media itu punya peran penting dalam apa? Soalnya dia corong kan. Jadi ada kasus apa media yang mewartakan, memberitakan. Jadi kita nggak bisa lepasin peran serta media dalam apa aja kasus lah. Ya, yang yang bikin memframing stigma gimana. jadinya. Iya. Lah kebanyakan memang aku mau menyoroti medianya dulu. Kadang memang nggak semua wartawan, nggak semua penulis, nggak semua yang bekerja di media atau perusahaan media tersebut itu memang punya cita-cita yang mulia. Memang untuk ya, fungsi media itu memang untuk mencerdaskan gitu. Iya. Dan ngomong Kebenaran dan harus netral. Media itu Iya. harus netral semuanya aja. Tapi memang aku suka gedek gitu. Nggak bisa dipungkiri sih, tapi kalau media itu apalagi zaman sekarang ya, dia hidup memang dari traffic apa yang ada di internet gitu. Jadi hal dia tuh dapat duit dari klik
kita. Iya. Jadi kan itu menghasilkan kompetisi yang menurutku ya begini nih adanya. Jadi semua media itu ngomongnya berbasis pada apa yang kira-kira nanti akan diklik oleh orang. Itu tuh gimana ya? Ya kayak gini tuh. Contoh deh, hal yang paling dekat gitu. Sekarang tuh orang-orang tua aku tuh pakai sosmed. Iya, terus? Kiki bayang kayak gitu. Aku suatu hari itu dikirimi artikel, biasalah konteksnya itu orang tua tuh cuman pada dasarnya ingin memberitahu. Ya, biasa tahu berita gitu dari Dari grup WhatsApp, Facebook. Iya, dan kebanyakan itu memang yang berita yang di-share itu ya memang genah gitu. Masih aku mau bilang, Bu, itu tuh beritanya tuh harus dicek dulu kebenarannya atau gimana, nggak bisa lah wong jenenge Ibu kalah dong. Iya, nggak bisa kalah. Ya, tapi memang itu jadi salah satu kegelisahanku yang memang dekat di aku sendiri dan aku alami. Balik lagi ke yang tadi, setelah itu sih media satu poinnya punya peran serta dalam nge-framing sampai itu pada ke pembaca, ke masyarakat. Ya. Terus sosmed itu kan bola liar ya, maksudnya apalagi Twitter deh. Aku tuh punya Twitter, cuman ya sama, aku bukan pengguna aktif yang ketika ada isu apa aku nimbrung, nyimak aja. Nyimak aja aku. Kebanyakan memang kalau aku nyimak ya pasti ya ada pro kontra, cuman banyak dari mereka itu malah bagus sih kalau aku bilang ya. Sekarang itu Twitter itu bagus karena dia mematik isu, maksudnya orang-orang itu pada mulai ngobrolin hal-hal yang memang itu ranahnya ideologis. Jadi pokoknya yang lagi viral-viral di Twitter ada pasti. Pasti Twitter tuh orang-orang emang apa ya, pada berlomba untuk ngadu ide, ngadu ideologisnya kayak pemikirannya kayak gimana. Ya pasti di situ pasti ada orang yang menyuarakan tentang ya yang paling gampang gini deh. Kalau ada kasus perkosaan gitu. Karena yang aku follow tuh memang orang-orang yang kebanyakan dia punya pemikiran yang let's say apa ya, kayak gitu. Dia tidak pro dengan pemerkosa. Apapun itu. Pokoknya tindakan memperkosa itu buruk, nggak boleh. Salah. Pokoknya mau kamu sebaik apapun, mau dengan dalih apapun memperkosa itu keliru. Nah, ya aku kurang lebih ada pada pendirian yang sama. Jadi pemerkosaan itu bukan perkara ceweknya mau pakai baju apa, mau cantik kayak gimana, ada di momen apa, semabuk apapun si cowok atau si cewek, namanya pemerkosaan itu jahat, tidak adil. Terus? Nah, tapi kan ini spesifik ya, jadi tuh yang dikulik tuh tentang pakaian. Ya. Aduh. Gini deh, Mas Pipen kalau ngelihat cewek yang seksi, bajunya kebuka. Iya. Apa sih yang ada di pikiran Mas Pipen? Seneng aku. seneng. Gini bedanya, saya. Aku tak coba baca diriku sendiri ya. Aku di sosmed gimana? aku follow sih orang-orang katakanlah selebgram gitu ya, selebriti Instagram yang nggak ada motif apa-apa ngefollownya, cuman ada clue-nya dia cantik, seksi. Ya aku follow, nggak ada sebab apa-apa ya, karena dia cantik dan seksi aja ya udah di follow. Gak perlu tahu dia bakatnya apa, kita bakal bisa berteman atau tidak. Oh segitunya ya cowok ya? Aku punya jawabannya. Jadi toh Karen, kayaknya memang semua dari kita tuh toh ya. Gimana Mas Pipen? Aku lupa deh siapa yang bilang. Gimana sih Mas Pipen? Iya, tapi pada dasarnya kita semua tuh hewan.
Hewan yang berpikir. Bedanya kita punya akal, itu aja. Ya, manusia punya akal. Ya. Terus, Tapi insting itu tetap ada. Pasti insting ketertarikan lawan jenis. ya nggak apa-apa, itu normal. Iya. Iya, normal. Makanya aku bilang, sama aja kayak hewan. Kucing, ayam, mau dia ketemu, memang dia lagi birahi, ya di tempat itu juga hajar kan. Cuman kita punya akal. Jadi kayak gitu nggak boleh ya. Tetap ada batas-batas yang ini aku punya akal deh. Aku nggak boleh deh kayak gitu di sembarangan tempat. Aku nggak boleh deh kalau itu kita tidak ada ikatan sosial, misal pernikahan, pacaran, apapun. Manusia bisa kayak gitu. Ya cuman kalau ditanyanya aku suka atau tidak lihat cewek seksi, ya aku manusia juga gitu loh. Ya. Artinya ya dalam hal itu aku tidak akan memperkosa orang karena pakainya terbuka. Ya berarti cuman sekedar melihat dan mengagumi, wah seksi. Mengagumi, nah itu benar. Mengagumi ciptaan Tuhan. Ya, bukan yang kayak mikir ini seksi. Terus ini seksi langsung pengen tak perkosa. Itu kalau aku bilang ya itu. Kita itu cuma tinggal nyisain itu. Kalau misal ada cewek seksi lalu kamu ada keinginan untuk memperkosa, ya itu ada yang salah dengan dirimu. Entah dirimu, entah cara kamu berpikir. Atau entah apa. Berarti kamu tinggal nyisa hewan doang udah. Ya karena ya dong. Ya manusia emang punya nafsu. Iya. Dan nggak ada kayak rasa melihat satu cewek cantik, ngeliat cewek lain cantik juga. Ya kayak emang nggak pernah puas gitu loh. Iya. Aku ya itu sih makanya ya kalau kalau nek misal berarti kan kita udah ngomongnya cara untuk apa ya parent menyikapi ya. Kalau kita para cowok, wis kamu ini fokus ke cowok aku aja nggak apa deh, kamu memang ya brengsek. Dan emang kebanyakan case yang kayak gitu tuh cowok. Nah ini menarik lagi. Jadi kan ada satu pertanyaan besar lagi tuh. Kenapa seringkali kalau konteksnya sama-sama berpakaian terbuka, yang sering disalahkan udah gitu aja deh dalam tanda kutip. Itu cewek doang. Kok cowok enggak? Kamu cewek-cewek harusnya bertanya. Kamu sempat ada pertanyaan enggak? Kok cewek doang sih? Kenapa cowok kalau misal dia bebas gitu, maksudnya mau ngapain aja, misal di pinggir jalan dia mau buka baju pun boleh. Kenapa coba? Gak ada apa kayak pakai baju seksi, pakai baju kebukain nakal maksudnya. Iya, kenapa? Kamu kalau cowok nggak ada. Nah itu aku juga mempertanyakan hal yang sama. Kalau konteksnya kita sama-sama ini ya pakai, kalau orang-orang bilang kesetaraan gender, berarti hal-hal itu juga termasuk dalam pembahasan dong harusnya. Kebebasan untuk memakai apapun yang disukai, kebebasan untuk menyuarakan apapun, itu kan sama aja. Kalau kita bicarain, kita tuh sama, entah cewek entah cowok ya sama aja dong harusnya kita. Nah itu juga aku juga bertanya-tanya gitu, kenapa sih? Tapi ini tuh pengamatan pribadiku ya, yang bisa saja salah, bisa saja benar. Jangan percaya kata-kata saya 100%. Ya, tapi tuh gini, emang dari dulu, dari kecil, aku tuh hidup di desa, karena aku di Blora, yang mana memang notabene itu jauh dari gagasan-gagasan yang apa ya? Ya apa sih kalau zaman dulu bilang itu? Kalau di desa berarti kayak menjunjung kesopanan. Betul, ya itu dia. Norma lah. Ya, norma, aku hidup dikelilingi norma yang sangat banyak batasan. Gitu. Orang tua bilang ke anak ceweknya jangan pakai baju yang terbuka, nanti bahaya. Iya, itu iya. Kamu harus jaga diri. Iya, aku hidup dan masa kecilku ada di lingkungan seperti itu. Iya.
Terus ada nggak sih, maksudnya kayak cewek kan selalu kayak disuruh menjaga diri segala macam. Bagaimana dengan cowok? Iya, jadi gini. Dulu kayak kalau aku ambil contoh bapak ibuku aja. Semoga nonton. Semua nonton lah. Jangan. Enggak. Semasa kecil itu yang kurasain itu memang kalau ditarik kesimpulan cowok punya lebih banyak kebebasan dibandingkan wanita. Itu betul adanya. Jadi tuh cewek tidak punya ruang gerak yang sebebas cowok. Dalam artian hal-hal keseharian bahkan. Jangankan cuman cara berpikir. Iya, kayak jangan pulang malam-malam, nanti bahaya di jalan. Iya. Kenapa nggak cowoknya aja gitu loh yang kamu jangan aneh-aneh, jangan ya kayak maksudnya suruh kontrol diri atau apa gitu loh. Soalnya kalau jadi cewek juga kayak nggak aman. Iya itu akan akhirnya menimbulkan hal itu. Ya, misal kalau kita udah ngejaga, udah kayak pakaian yang emang benar-benar tertutup, tapi masih aja. Iya, tetap ada cowok yang artinya catcalling lah segala macam. Padahal kita juga pakai baju yang ketutup. Ya artinya narasi kalau maksudnya dari kecil tuh dikasih tahu apa enggak gitu loh. Kenapa harus cewek doang yang diajarkan untuk menjaga diri? Sayangnya dia aku enggak, karena untung aku ketika tumbuh aku mempunyai banyak teman kali ya, teman atau lingkunganku akhirnya mencerahkan gitu. Atau entahlah aku dapat info itu dari mana, cuman ya akhirnya aku berpikir oh iya ya sama-sama manusia kok. Lah kok kenapa cuman ceweknya doang yang di serem loh Mas Wipeng jadi cewek. Ya serem, kamu yang merasakan lah. Iya, aku juga kasihan. Maksudnya kasihan hidup dalam ketakutan loh. Kamu mau keluar malam aja gitu, sekarang balik tuh pasti deg-degannya ini kan, ntar kalau ada ini, ntar kalau cewek lenggang-melenggang aja tuh di motor kan. Ada juga kasus yang kemarin-kemarin yang lagi sholat, bayangin lagi sholat pakai mau kena, itu aja dilecehin. Iya, poin pertama, kalau ada yang bilang narasi semua pemerkosa itu ada karena cewek memakai baju yang tidak sopan, itu gugur, tidak bisa. Tapi kebanyakan itu tidak valid kayak gitu, pasti yang disalahin korbannya. Ya, mari kita bicarakan stigma. Itu balik-baliknya ke hal-hal semasa kecil. Aku juga nggak dapetin sih. Jadi apa-apa itu memang yang harus diatur itu perempuan. Terus harus bla bla bla, hei kamu cewek harus ini, hei kamu cewek banyak, hei kamu cewek tuh loh. Kalau cowok tuh paling hal-hal yang dikasih tahu itu cuman kamu tuh besok gede tuh jadi pemimpin keluarga. Itu juga banyak hal yang sebenarnya aku nggak sepakat. Menjauhkan diri dari kita berpikir atau kita bergerak menuju itu tuh kan membatasi ya. Jadi jangan. Itu kan membatasi ya pada dasarnya, basically begitu. Makanya dulu kalau di orang tua, peran serta orang tua dalam mendidik itu yang akhirnya menimbulkan stigma dan diamini secara umum di masyarakat. Itu kupikir ada yang keliru di sana. Jadi itu kan itu masalah yang pelik ya. Soalnya itu kan budaya ya. Berarti semua yang diakui secara semua hal yang diakui dan diamini oleh banyak orang itu jadi budaya. Ya itu sekarang cewek terlebih di Jawa, mungkin ya di Jawa yang mana adatnya sopan, cewek itu harus tertutup, tidak boleh memakai pakaian ya ini. Kupikir ya ada sangkut pautnya memang sama agama dan yaitu nilai-nilai kesopanan itu diatur di sana semenjak kita kecil. Berarti nggak boleh ya pakai baju terbuka? Kalau kamu nanya aku? Iyalah, nanya siapa lagi? Kalau kamu nanya aku,
semua orang, entah cewek entah cowok, kamu semua itu punya, kamu sendiri yang menentukan kamu mau bertingkah seperti apa, mau memakai baju apa, itu semua adalah otoritas kamu. Tubuh dia sendiri. Tapi orang-orang bilang kalau ada cewek yang pakai baju terbuka itu tuh cewek nggak baik, cewek nggak benar. Ya sama, itu stigma, cara kerjanya sama. Jadi cap-cap itu tuh banyak. Nggak, emang kualitas diri cewek itu dinilai dari pakaiannya. Ya stigma kita mengamini hal itu. Iya, makanya aku bilang itu kasihan. Bayangin gitu. Gini aja deh, Miss Universe itu kan dipilih nggak sembarangan. Maksudnya kategorinya macam-macam ya. Iya. Penjaringannya, terus gimana ya lesnya? Maksudnya itu tuh ajang pencarian bakat wanita. Kecerdasan. Yep. Itu apa jenenge? Padahal yang dia cari itu Miss Universe itu penghargaan terhadap wanita-wanita yang cerdas. Itu aja tiap tahun jadi perdebatan kok. Miss Indonesia gitu yang mewakili di Miss Universe kok pakai bikini sih gitu. Itu kan tidak mencerminkan budaya kita. Budaya timur begini-begini kan harus tertutup. Gak boleh kayak gitu. Itu kan kasihan. Padahal dia udah jelas masuk di Miss Universe pasti bahasa Inggrisnya meletis. Iya. Apalah pokoknya segala hal yang jadi standar manusia Jenny pinter lah gitu. Pasti ada di sana gitu. Itu kok ya masih dicacatin. Jadi yang salah siapa? Nggak tahu. Tapi yang jelas kita semua hampir semua mengamini hal itu, dan itu masalahnya di sana. Emang kalau ada orang yang kayak pakai baju kebuka gitu merugikan orang lain? Tidak. Kalau buat aku tidak. Menguntungkan iya. Loh iya kok. Loh merugikan tuh ya? Di aku tidak sayangnya. Sayangnya di aku tidak. Jadi mengganggu konsentrasi dan pikiran orang-orang. Oh ya berarti merugikan. Oh mengganggu ya. Gimana sih? Goblok ya. Jangan pakai baju kebuka. Aku ngeliatnya jadi gak enak, jadi nafsu. Aduh, kamu pernah digituin? Enggak sih, gak tahu lupa. Pernah enggak? Ya udah biarin. Kalau besok ya pesan gue ya, kalau kamu ada sampai digituin, kamu jangan pakai itu, buka sekalian. Enggak mau lah, keenakan dia. Oh iya deh. Ya, gimana sih? Iya tapi gimana ya? Itu sering gemes aku. Ya pasti nikmatin aja lah gitu. Ya liatin aja gitu kan. Liatin aja udah. Kenapa sih harus bereksekusi sampai harus nyebut? Ih seksi banget sih cewek. Ada cewek lewat. Cewek cantik banget sih. Cewek buka dikit dong. Ya. Kenapa nggak ada cowok yang kayak misal cowok lewat, ada cewek yang bilang cowok liatin dong gitu? Nggak ada. Ada, tapi jarang. Emang iya? Ada sih. Menurutku ya, masih aku nggak. Secara langsung loh. Aku pikir ada ya tetap gitu. Maksudnya karena basically ya aku bilang tadi karena. Tapi enggak sih. Bisa gini. Iya gimana? Kalau cewek digituin, itu jadi nggak suka. Jadi kayak apa sih anjir? Takut pasti. Kalau cowok digituin, nih. Oh iya. Aku paham. Ya apa sih nggak jelas aja. Iya. Tapi bener kan? Iya juga ya. Iya. Iya sih. Ada juga yang kasus yang kayak naik motor. Ada teman-teman pernah nih lagi naik motor, terus ada cowok yang pernah naik motor gitu, diliatin. Mas sengaja ngeliatin. Ngeliatin kamu? Enggak, ngeliatin itunya. Apanya? Itu. Apa? Bilang aja. Apa ya namanya? Gak apa-apa kan di channel ini, gak apa-apa kan bilang tete gitu, gak apa-apa kan? Ngeliatin. Apa? Itunya. Tete. Enggak, apa? cowok. Oh. Iya mas sengaja diliatin, tapi Ferry nggak pernah denger ada cewek yang kayak gitu. Emang
eh, gimana ya? Jadi kayak nafsu cowok sama cewek tuh bukannya sama. Menurutku sama aja ya. Menurutku sama aja. Ya karena itu tadi. Kenapa cowok kayak nekat banget? Masalah nafsu tuh kayak nekat banget gitu. Karena menang dia secara sosial. Dia merasa, makanya aku cewek aku lemah, bilang gitu ya. ada pemahaman yang salah sama konsep maskulinitas sama feminin. Menurutku begitu. Ya makanya, tapi iya ya. Iya sih, aku cukup ini sama kamu kalau misal cowok digodain cewek rasanya ganteng banget, tapi kalau cewek digodain kok malah mengkerut. Iya. Takut kan? Iya sih. Cuma aku nggak sepakat sama itu sebenarnya. Basically aku nggak sepakat. Yang apa? Yang semua aja yang diomongin ini nggak sepakat aja. Terus yang benar gimana Mas Fitra? Yang benar? Bukan yang benar sih Karen. Yang sepertinya ideal. Yang sepertinya ideal buat kita itu, yuk ngecek ulang yuk. Sebenarnya nilai-nilai yang kita anut dan lakukan sekarang itu adil nggak sih? Bukan benar salah ya, adil atau tidak. Jadi tidak nyari benar salahnya. Nah kalau misal kan kasihan, ya maksudnya cowok-cowok gitu deh. Kasihan loh, cewek-cewek mau berpakaian apa juga selain memang di tempat hiburan ya, atau tempat-tempat yang memang itu sekiranya akan sah jika berpakaian terbuka. Ya, tergantung tempatnya kan. Iya, tapi ya jadi cewek juga maksudnya tahu gitu loh dalam berpakaian. Misal kalau kita lagi ke tempat yang emang orang-orang lihatnya biasa aja, ya udah. Dan misal kalau kita lagi di tempat yang misal kalau kita pakai baju kebuka, ya jangan. Iya, aku yakin kok. Maksudnya cewek tuh juga mikir sampai sana gitu. Mau ke mall nggak mungkin kan pakai bikini gitu kan, nggak mungkin kan gitu. Ya pakai baju kebuka boleh, asal tahu tempat. Kebuka yang apa sih? Dikit lah. Ini kebuka tuh maksudnya gimana? Nah itu iya. Nggak masa ke mall. Iya ya, kebuka tuh yang gimana? Ya gitulah. Yang memperlihatkan lekuk asli tubuh. Nah. Boleh. Ya asal, iya itu. Asal. Ini kamu nanya ke cowok ya? Iya Mas Wifan. Asal, ya udah dilihat aja gitu loh, nggak usah mikir macam-macam. Ya kalau hal paling bijaksana, nek mungkin kalau aku nggak tahu ya kondisi psikis seseorang di hari itu. Misal dia tuh udah LDR setahun, dia pengen banget berakhirnya kekumpul gitu misalnya. Kenapa nggak jajan aja? Nah, kan. Kenapa harus? Ya tapi pemerintah juga nutup prostitusi, gimana dong? Serba susah loh. Tapi kan enggak juga Mas Wifan. Kasian banget loh. Gimana tuh? Ditutup, SK-nya ditutup tuh. Oke. Ya udah sendirilah. Kasian negaramu tuh. Ya udah jadi gimana Mas Wifan? Ya, jadi begini aja, win-win solution ya. Gak nyari salah bener ya. Ya udah, kalau besok lihat cewek-cewek agak ya berpakaian terbuka atau memperlihatkan lekuk tubuhnya, ya udah biarkan saja, anggap saja dia itu sangat pede dengan dirinya. Iya, karena misal kalau kita pakai baju yang terbuka, itu tuh kita tuh memperlihatkan bentuk apresiasi dari tubuh kita sendiri, badan kita sendiri. Aku bisa menerima hal itu. Ya jadi gitu aja mikirnya. Kalau ya udah nggak, aku lihat mbaknya misal, ada nih, yaudah tak empat weh. Tapi mengko neng omah tak bayangke lagi misal nggak apa-apa minimal. Ada ya kayak gitu ya? Aku yakin ada. Oke. Ya tapi baiknya tuh kayak gitu. Jangan yang apa ya? Karena itu udah sama aja kayak gak nge-respect cewek. Iya. Ya kan itu sesuatu yang ya akhirnya apa ya? Belajar merespek satu sama lain, menghormati satu sama lain. Tapi menghormati cewek dengan
tidak dengan nganu loh ya. Oh, aku mau keluar jadi aku mau berpakaian tertutup itu juga tidak bentuk menghormatinya, bentuk respectnya nggak seperti Iya, itu. kadang juga ada cewek kok yang emang nyamannya pakai baju terbuka. Iya. Ada juga. Iya, dia nggak suka sumuk misal makanya. Iya, Ya kan gampang kita tropis. panas. Kita kan tropis. Iya. Emang panas gitu loh. Iya. Kan kalau malah pakai baju apa ya? Aku nggak tahu sih nama-nama baju cewek gitu. Cuman yang Ya yang crop gitulah. wah iyalah. Itu kan sumuk, keringetan. Iya kan? Iya. Logikanya begitu loh Iya. ya. Cuman ya nggak tahu sih. Bisa kalau ada yang pakai baju yang tertutup kelihatan gendut. Ada. Oh lah kalau itu kamu doang lah. Enggak. Kenapa sih? Enggak. Ya tapi itu sih baiknya cowok-cowok berpikir ulang gitu. Janganlah Belajar kontrol diri. belajar mengontrol diri. Nah, itu poinnya. Cewek lebih bisa Bisa apa? mengontrol diri. Ya. Kan nafsu cewek sama cowok tuh sama, cuman ya cewek bisa buat kayak ya udah just mengagumi. Kita sebagai cewek juga ngeliat cowok, kalau ada cowok yang kayak ganteng, cakep, badannya bagus, gitu juga suka loh. Tapi Iya kita lebih bisa menjaga sikap. Nah, tuh. Iya. Iya. Jadi hal yang harus kita sepakati malam ini adalah kamu yang punya acara dong. Belajar kontrol diri. Satu. Ya jaga sikap aja lah, maksudnya kalian orang-orang tuh punya akal. Iya. Belajar respect. Lalu ini aja dampak dari cewek misal ya diperkosa gitu, itu dampaknya tidak pernah sederhana. Aku punya temen yang dia korban. Ya memang aku bisa bicara kalau memang itu dampaknya tidak sederhana ya karena itu. Iya. Makanya ojo jangan apalagi pakai narasi kalau ya dia suka kok ternyata di gini ngono lah mikirnya. Iya. Enggak, tapi serius kasihan gitu. Enggak semua kok yang pakai baju terbuka tuh nakal, enggak ada hubungannya. Tapi stigma orang-orang kayak gitu. Ya, itu ada hal yang lebih besar yang memang orang-orang harus cari tahu. Apa ya? Oh, itu tuh nggak adil. Konsep itu tuh tidak adil. Enggak. Ini juga enggak semua cewek yang tertutup, yang kelihatannya sopan baik-baik. Iya makanya. Begitupun sebaliknya udah. Iya, nggak ada hubungannya. Emang kita nggak bisa ngejudge kayak gitu. Iya. Makanya nggak ada hubungannya. Orang misal sorry banget berhijab dengan berperilaku menyimpang ya gitu aja, jangan nakal deh, berperilaku menyimpang. Itu nggak ada hubungannya. Ya udah, berpakaian itu adalah bentuk ekspresi diri. Stop sampai situ aja udah. Perkosaan terus pelecehan itu hal lain. Harusnya nerapinya begitu ya. Ya, kalau aku begitu. Semoga didengerin. Gak ya, nggak apa-apa. Semoga dipahamin buat kalian. Jangan asal ngejudge dari cover, dari pakaian orang. Buat cewek cowok. Cowok itu aja ya. Semoga kalian paham. Misal kalau ada yang mau ditanyain atau ada kritik atau nggak setuju sama statement kita, bisa banget. Iya dong, sharing aja dong di kolom komentar. Komen di YouTube-nya Krayon Kreatif Media, atau kalau ada saran atau masukan bisa boleh DM. Banget. Boleh DM di ya. Instagramnya @Krayon Kreatif. Kayaknya ini ya, kemarin tuh juga banyak itu yang DM aku ada sih. Apa? Maksudnya dia yang akhirnya. Oh iya, ada yang ngasih masukan tema. Kak pengen bahas ini dong. Iya, kan ada. Iya, kan jadi asik tuh. Jangan sungkan. So kalau ada yang dibingungin, curhat aja ke kita. Ya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.